Halo, ketemu lagi di Bahas Bola. Kita bahas pertandingan antara Arsenal melawan Manchester City. Oke, kita bahas statistik dulu. Arsenal menciptakan 10 tembakan 1 yang on target, City 9 tembakan 6 on target. Walaupun City mencetak 9 tembakan, tapi di babak pertama City juga nggak bisa ngedapetin banyak peluang. Penguasaan bola Arsenal 64%, City 36%. Akurasi operan Arsenal 83% dan City 72%. Oke, kita lihat taktik Arsenal di babak pertama, di mana si Nketiah menjadi striker, Saka dan Martinelli sebagai winger, Odegaard dan Saka bermain sebagai playmaker, Jorginho sebagai DM, Zinchenko, Gabriel, Saliba dan Tomiyasu di lini bertahan, Ramsdale sebagai goalkeeper. Pola permainan Arsenal di babak pertama itu Martinelli sering sekali naik untuk melakukan crossing, dan Zinchenko itu bisa bermain DM bersama Jorginho ataupun menjadi wingback untuk membantu Martinelli untuk membuat serangan. Tomiyasu pun juga terlibat untuk membuat serangan bagi Arsenal, sehingga Saka pun sering sekali masuk ke dalam kotak penalti City. Karena Arsenal menguasai pertandingan sehingga menggunakan taktik highline defensif. Kita pindah ke taktik dari Manchester City, di mana Haaland sebagai striker, De Bruyne dan Gundogan memerankan peran playmaker, Mahrez dan Grealish sebagai winger, Silva dan Rodri di lini tengah, Walker, Diaz dan Ake sebagai lini bertahan, dan Ederson sebagai goalkeeper. Ya, bisa kalian lihat si Silva ini sering turun menjadi DM dengan Rodri untuk membantu serangan. Grealish dan Mahrez pun juga ikut turun untuk membantu pertahanan. De Bruyne, Haaland dan Gundogan itu melakukan pressing ke lini pertahanan Arsenal. Di babak pertama Arsenal mendominasi permainan di skala lini. City lebih ke ngincer counter. Zinchenko ini mainnya bagus banget, bermain di belakang bersama Jorginho ataupun memainkan peran wingback bersama Martinelli. First touch atau visinya itu keren, bola itu lengket sama Zinchenko, apalagi kontribusinya untuk membuat serangan untuk Arsenal itu gede banget. Si Tomiyasu itu membuat kesalahan fatal, di mana passingnya itu ke Ramsdale menanggung banget, sehingga langsung disamber sama De Bruyne jadi gol. Di luar salah passing si Tomiyasu, mainnya juga bagus, apalagi pada saat membuat serangan. Pelanggaran Ederson ke Nketiah itu layak penalti. Si Nketiah itu lebih dulu memenangkan bola daripada si Henderson. Dan Saka mencetak gol penalti. Haaland juga mainnya nggak kelihatan, apalagi si Rodri mainnya jelek banget, nggak bisa ngebantu untuk membuat pola serangan. Ya, cuma itu yang bisa dibahas di babak 1. Kita pindah ke babak kedua. Di babak kedua, Pep mengganti formasi menjadi 4-5-1, di mana Walker sering menjadi DM bersama Rodri. Ake, Diaz dan Akanji lebih merapat menjadi defender. Grealish, Gundogan dan De Bruyne, Silva melakukan pressing ke lini bertahan Arsenal, dan Haaland akan menjadi poacher di babak kedua. Di sini aku nggak menampilkan taktik Arsenal di babak kedua karena Arteta sendiri pun juga tidak merubah formasi. Di babak kedua Arsenal itu masih mendominasi permainan, di mana si Tomiyasu dan Zinchenko menjadi motor serangan. Gol kedua City dari Grealish, lagi-lagi itu kesalahan back Arsenal, si Gabriel itu langsung di counter sama para pemain City. Haaland juga akhirnya mencetak gol. Gol itu keren banget, di mana gol Haaland itu dari sistem Manchester City yang biasanya kita lihat terlibat 5-6 pemain. Arsenal kalah 1-3 dari City. 2 gol City itu murni kesalahan dari lini belakang Arsenal. Walaupun Arsenal itu mendominasi permainan, tapi end passing sama crossingnya itu jelek banget. Terutama si Martinelli, itu parah mainnya kemarin. Mending Trossard yang mainnya agak lebih mending daripada si Martinelli. Odegaard dan Saka juga nggak kelihatan karena lini serangan Arsenal itu berfokus di lini sayap. Dengan begitu, City menggusur Arsenal dari puncak klasemen, tetapi Arsenal masih punya 1 laga sisa. Perebutan juara IPL ini makin seru karena ada City sama Arsenal dan MU
yang masih saling bersaing. Oke, cukup sampai di sini. Adios.